يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطيب الدين قد نشروا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kembali dan selalu kita ucapkan segala puji semata kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat panjang umur, nikmat afiat, nikmat sehat, sehingga kembali hari Ahad ini berkumpul bersama-sama melanjutkan kegiatan majelis ilmu, majelis zikir kita yang mudah-mudahan selalu kita ingat niat dan tujuan kita. Mudah-mudahan kegiatan majelis, kegiatan Ratibul Attas yang kita baca tiap Ahad ini menjadi sebab terbuka lebarnya pintu-pintu kebaikan gasan kita, menjadi sebab tertutupnya pintu-pintu kejahatan dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan majlis Ahad kali ini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang hanyar, khususnya jamaah ibu-ibu Tanyaman Duduk Maandak Batis, karena sudah pakai alas duduk nang hanyar. Alhamdulillah, karena pertemuan terakhir kita membaca riwayat hadis yang berbunyi man basata hasiran fil masjid lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalikal hasiru fil masjid. Barang siapa yang membentangkan ambal, tikar, sama di dalam masjid, maka selama ambal atau tikar tersebut ada di dalam masjid dan dipakai gasan ibadah, selama itu pula malaikat Allah memintakan ampun bagi yang membentangkan. Yang membentangkan ini terutama yang menungkarakan, termasuk yang membentangkan secara fisiknya, artinya tukang simpuni tikar.
pertemuan-pertemuan sebelumnya ibu-ibu beralaskan tarpal duduk, ini tak nyaman sudah. Hari ini kita masuk bab yang hanyar, bab yang ke-12. Al-bab ats-tsani asyar fi fadilatil amaim. Bab yang ke-12 dari kitab kita Lubabul Hadits berbicara tentang keutamaan imamah. Apa imamah itu? Dengan sebutan apa umumnya orang kita menyambat imamah? Bolang. Lain bocah petualang lain. Yang biasa dililit di kepala kayak ulun nih, itu imamah ngarannya. Ada lagi yang menyebut surban. Ada lagi yang menyebut bolang tadi. Ada lagi imamah. Rata-rata yang dimaksud adalah kain yang dipuntalakan di kepala, itu imamah. Jangan tak huruf-huruf sebenarnya. Sorban itu lebih identik pada kain yang diandak di pundak. Tapi sebenarnya itu pun sebutan ilmiahnya rida. Ini kayak ulun nih. Kain diandak di pundak itu rida sebutannya. Sebagian orang surban ya. Ada lagi sebutan kampung apa ngarannya? Kakainan. Intinya ini rida, bahasa ilmu agamanya ini rida yang diandak di bahu. Kain yang diandak di bahu, kiri kah, kanan kah? Itu rida. Yang di kepala, dililitkan di kepala ini imamah. Jadi berbulik ke istilah yang aslinya aja. Ini imamah, ini rida. Yang dipakai di bawah tapih atau sarung, baju takwa, gamis dan sebagainya. Jadi istilah-istilah itu harus juga kita paham tuh nah. Orang kampung nyambat bolang, oh berarti imamah. Orang kampung nyambat sorban berarti rida. Dan itu sunnah-sunnah berpakaian yang dilajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang kita baca hadisnya berkaitan dengan imamah tadi yang dililit di kepala. Dengarkan. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-amaimu tijanul arabi. Fa idza wada'ul amaima wada'u izzahum. Imamah itu mahkotanya orang Arab. Imamah adalah mahkotanya orang Arab. Fa idza wada'ul amaima wada'u izzahum. Apabila mereka lepaskan imamah mereka, maka sama halnya mereka melepaskan kemuliaan mereka. Imamah adalah mahkotanya orang Arab.
apabila mereka melepaskan imamah mereka, sama halnya mereka melepaskan kemuliaan mereka. Kayak apa maksudnya? Maksud Rasulullah, imamah adalah ciri khasnya orang Arab, cara berpakaian orang Arab. Bahkan diumpamakan mahkota. Taulah mahkota biar. Tijan atau taj. Mahkota itu adalah simbol seorang raja. Kalau raja melepas mahkota, sama halnya melepaskan kemuliaannya. Dan imamah itu, ujar Nabi, bagaikan mahkota orang-orang Arab. Kalau orang Arab sudah kada mau pakai imamah lagi, maka mereka sama halnya berlepas dari kemuliaan mereka sendiri. Ini hadits sebenarnya menyinggung orang-orang Arab modern. Jangan berkiblat dari segi berpakaian dengan dunia-dunia di luar Arab, lebih-lebih dunia Barat. Mohon maaf, kita lihat, wah ini negeri-negeri Arab, cara berpakaiannya terutamalah daerah Dubai. Pernahlah ke Dubai, Bu Hanbian? Parak mana Dubai? Parak Pasar Kapar. Nah, ini Dubai itu di Arab. Satu wilayah Arab pesisir Parak pantai, yang mana Dubai ini sangat modern, wah ini. Kalah modernnya Indonesia. Semodern-modernnya kota yang ada di Indonesia, di mana aja, kalah jauh dengan Dubai, kota Dubai. Abu Dhabi sana. Itu luar biasa, wah ini. Amun pian ke Dubai melihat kurang lebih kayak negeri barat, pantainya banyak pakai bikini. Tahu bikini lah, kan? Tahu lah bikini. Bikini itu satu istilah khusus untuk pakaian babinian tulak ke pantai. Yang kayak kekurangan kain. Bebaya menutup titik tertentu aja di awak binian. Ibarat awak tuh kalau ditutup 100%, ini dengan bikini yang tertutup 20%-nya aja. Sisanya kalian bisa nikmati. Di pantai Dubai banyak binian-binian santai pakai bikini, guringan atau berabahan pinggir pantai, main ombak dan sebagainya. Sudah bergeser ciri-ciri orang Arab yang mulia. Lakiannya jarang memakai atribut Islam sudah. Bangga dengan pakaian-pakaian yang kebarat-baratan dan sebagainya. Nah, ini singgungannya. Al-amaim tijanul Arab. Imamah itu adalah mahkota orang Arab. Apabila mereka lepaskan imamah, kada mau memakai pakaian khas orang Arab lagi, maka sama halnya mereka melepaskan kemuliaan mereka sendiri. Hadits kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Pakailah oleh kalian akan imamah, atau singkatnya berimamahlah kalian karena sesungguhnya para malaikat
memakai imamah. Nah, ini penting. Ini perintah yang bentuknya sunnah. Dan ini tertuju pada lalakian. Jangan binian timbul bebolang. Ada juga istilah bolang binian, ada juga lah. Galung nggak bolang istilahnya? Bolang juga lah. Biasanya binian yang sudah hajah hanya bebolang. Nah ini sedikit bicara bolang hajah dahulu. Sebelum berangkat haji, si ibu-ibu ini bagus tertutup, pakai jilbab, rapi lah. Bah datang haji lalu berbolang, kepala wara ditutup, talinga kelihatan kadang, gulu kelihatan. Kalung amas pulang nungkar di Makkah. Wah. Itu artinya datang haji tambah rusak. Jangan dikira bebolang datang haji itu adalah sunnah bagi babinian yang sudah haji atau ciri supaya orang tahu aku nih sudah naik haji. Salah kaprah. Datang haji malah lebih terbuka aurat. Gulu pian, leher pian to aurat binian naik. Sebelum tulak haji bagus, muhajah terbuka. Yang wajib ditutup. Nyaman, mancokonong dilihat. Bah datang haji lalu berpulang. Gulu kelihatan. Talinga kelihatan, anting lewer-lewer talinga. Dan amas. 2 kilo. Kalung amas pulang 2 buteng, pulang double. Ada yang menasehati kada kaya itu, pang mahajia epian. Malah terbuka aurat. Bapak mai. Ikan kada tahu apa-apa. Aku ni 50 juta habis tulak haji. Pas bulik setidaknya ketahuan aku sudah tulak haji. Nah, dengan bebulang, bakalung amas nukar di Makkah. Semakin terbuka aurat pian itu, gulu terbuka, jakapa mulus gulu, banyak kunat. Gulu terbuka malah tambah parah dari sebelum berhaji. Kada kayak itu. Itu bolang, berbicara bolang bagi binian lah. Harusnya setelah datang haji makin tertutup, terjaga aurat. Ini malah tambah terbuka gulunya. Berjujua menjaga toko di warung malah membuka kelihatan. Kepala wara bertutup rambut. Salah kaprah. Cariakan nun kitabnya adalah yang bicara kayak itu. Apabila seorang perempuan telah berangkat haji maka pulang pakailah kalung emas 3 kilo. Mana ada? Jangan mengarang-arang. Apabila seorang ibu telah berangkat haji ketika pulang maka pakailah bulang. Lihatakan bulu kelihatan. Walau bakunat. Kadada. Cariakan kitabnya. Itu salah satu tanda haji kada mabrur. Karena orang yang mabrur hajinya tandanya setelah bulik tambah rapi. Tambah taat. Ini imba bulik tambah terbuka. Salah kaprah. Tapi kada dapang diduhat kayak itu. Dadak diduhat. Ini yang dikisahkan jauh. Jauh benar. Planet Mars. Jadi jangan ada yang tersinggung. Berbulik kepada perintah Nabi. Ta'ammamu. Kaum laki-laki. Pakailah oleh kalian imamah. Karena sesungguhnya para malaikat pakai imamah. Nah. Berarti kami bebulangai berataan biplah. Iya. Sunnah pakai bolang itu. Cuma dengarkan dulu. Kalau sudah bebulang jangan pina musti.
Jangan setelah bebulang lalu mesti orang betakun hukum dijawabi. Padahal seorang kada paham. Orang betakun ilmu agama menjawab sakahandak. Belajar kitab kada pernah. Padahal kan aku sekadar memakai sunnah aja. Aku orang kada alim juga. Sekadar mempraktekkan kesunahan. Kayak itu bagus. Nah ada ulun lihat bebulang itu tanda alim. Lalu koyo orang betakun hukum dijawabi sakahandak daripada supan ujarnya. Nah, ini salah. Makanya terkadang di pesantren-pesantren santri-santri junior diimamahi kadang. Karena memang sunnah hukum dasarnya. Wah supan bipa ulun pakai di rumah. Nungkar kain. Jangan karung diolah bolang. Kain putih, kain yang biasa dipakai untuk kafan. Bagus. Pakai sekali sembahyang sunnah di rumah. Kenapa ikam piraga alim abahnya? Ujar umahnya. Aku belajar sudah bahwa imamah sunnah. Kada mesti aku alim. Tapi memang dari dasarnya hukumnya sunnah dapat pahala memakai. Nah bagus. Tapi itu tadi. Jangan piraga alim imbah memakai. Kalau orang betakun hukum jangan dijawab. Karena supan sudah bebulang. Kada. Serahkan pada ahlinya tetap. Sunnah pakai bulang. Mau ada nang protes. Kenapa ikan bebulang-bulang? Alim kada abah kada. Sampaikan hadits ini. Ulun sekadar mempraktekkan sunnah. Kada pang ulun sombong. Kisah alim apa? Sekadar sekali seumur hidup. Sekali barang mempraktekkan suruhan Nabi. Ta'ammamu. Fa innal malaikata ta'ammamat. Cuman pakai bolang juga jangan salah war handap. Bolang sunnah. Menutup aurat wajib. Yang sunnah digawe, nah wajib kada digawe. Bahlul. Seor handap. Lintuhut kelihatan. Mana hirang lintuhut. Bebulang sunnah hajar bahlul. Nah itulah. Yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jumu'ati. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah sesungguhnya Allah dan malaikat Allah mendoakan mengagungkan yu'azzimun yusallun ay makna yu'azzimun. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mengagungkan orang-orang yang memakai imamah hari Jumat. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mengagungkan orang-orang yang memakai imamah hari Jumat. Nah. Artinya bebulang itu imamah itu lebih dapat pahala ekstra saat dipakai gasan Jumat. Ini Jumat kena nih orang duhat berimamah berarti. Mana khatibnya juga orang tak huruf. Karena ulun jelaskan juga. Hari Jumat semakin ditekan kesunahannya. Semakin gana pahalanya. Kita pakai imamah hari Jumat, sembahyang Jumat.
Lebih gana pahala yang didapat. Bahkan tadi Allah dan malaikat yu'azimun, mengagungkan. Artinya terhormat di mata Allah dan malaikat orang yang pakai bolang hari Jumat itu. Lebih-lebih khatib. Lebih diutamakan khatib yang khutbah agar pakai imamah. Wa yazid fi husnil hay'ah, dan khatib lebih disunahkan memakai pakaian yang rapi, indah saat khutbah. Imamah pakai rapi, indah. Kenapa? Karena saat orang mendengar khutbah khatib dan khatibnya nyaman dipandang, lebih masuk apa yang dikhutbahkan ke hati orang. Coba gini, ada orang berceramah tapi bajunya rigat, kada begosok, bawa kantal pulang. Lawan yang ceramah rapi, baju begosok, putih, bersih, kira-kira orang lebih percaya mana? Lebih menerima nasihat mana? Nasihat yang bagus dilihat, good looking, enak dipandang, daripada nang tadi rigat, kumuh, bau kantal pulang. Bah banganga, bau muntungnya, kada sikat gigi. Makanya disunahkan khatib lebih memperindah cara berpakaiannya. Baju putih sunnah, begosok, rapi, mandi, sikat gigi, harum, wangi, lembut dalam khutbah, lembut dalam tutur kata, lebih mudah para jamaah untuk menerima isi khutbahnya. Sebenarnya, ini dengarkan, ada pendapat kuat dari ulama dengan seseorang sekedar memakai kupiah itu, jika diniatkan saat memasang kupiah sekaligus niat memakai imamah, maka ia dapat pahala pakai imamah. Sebagian ulama mengatakan dengan seseorang memakai kupiah sama halnya itu kayak memakai imamah. Ini dibahas dalam beberapa kitab, termasuk Bughyatul Mustarsyidin. Artinya kalau kita supan pakai bulang bekain yang dililit bahasa dengan sekedar memakai kupiah dan niat memakai kaul atau pendapat orang tadi, ulama tadi, maka dapat juga pahala pakai bolang di situ. Karena memang supan orang awam pakai bolang itu, karena sudah jadi ciri khusus untuk orang alim, iyalah. Lebih-lebih di Banjar tidak pakai imamah kecuali alim. Jadi niatkan pakai kupiah biasa, niat pakai pendapat ulama yang ini sekaligus imamah, masuk kategorinya. Hadits yang keempat, farqu ma bainana wa bainal musyrikina al-amaimu alal qalanis. Perbedaan antara kita dan orang-orang musyrik perbedaan antara kita dan orang-orang musyrik adalah imamah yang dipakai di atas peci.
imamah yang dipakai di atas kupiah atau peci sama aja. Dan Apa maksud hadits keempat? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi, nampak perbedaan antara orang musyrik dan orang Islam dari segi pakaian. Salah satunya atribut yang di kepala. Amun orang Islam cirinya adalah kupiah dahulu, di dalamnya hanyar dililit bolang. Kupiah pasang dulu, hanyar pakai imamah. Itu ciri orang Islam zaman Nabi. Amun orang musyrik kelihatan apa? Langsung lilit kain kada buku kupiahan. Atau kupiah wara. Zaman Nabi lah. Ciri itu yang membedakan. Kelihatan secara lahiriah. Oh ini berarti Islam. Oh ini orang musyrik. Orang Islam kupiah dahulu. Kadang kupiahnya kadang nang kewe ini pangkain. Ada nang menonjol sedikit kayak tempurung. Hanyar imamah. Itu orang Islam zaman Nabi. Cirinya. Orang musyrik langsung kain di punta tanpa buku kupiahan. Atau kupiah wara. Itu zaman Nabi. Apa yang tersirat dari hadits keempat? Nabi memperhatikan cara berpakaian. Jangan sampai kita umpat-umpatan cara berpakaian orang yang musyrik. Harus ada ciri khusus orang Islam. Kalau zaman wah ini, kada mungkin berkopiah kecuali orang Islam. Pakai kopiah. Karena orang musyrik kada berkopiah. Nah, kecuali pian ke Ampah sana. Karuduk di Ampah atau daerah Buntok. Orang musyrik gin, orang bahasanya tuh orang Sabalah gin berkopiah ya. Tapi kopiah hirang. Nang karas tuh, ada sebagian makanya. Orang Kalteng gin Basaruan pakai kopiah juga, kali dibedakan. Tapi ciri kita orang Islam kopiah putih pulang. Di Kalteng. Tahu kopiah hirang lah, kopiah presiden lah. Nang karas, nah bapak makai itu ada juga makai di. Kalau kita di orang Islam rata-rata orang kita. Ulun pernah ceramah daerah Kalteng, masuk ke dalam. Pas ceramah orang hibak dalam masjid nih ada nambah kopiah higa ulun brokok dalam masjid ceramah brokok semua jihing. Bah tuntung acara di jalan lu takut nih panitia siapa higa ulun dalam masjid brokok tadi kopiah. Oh itu tokoh masyarakat beb orang Sabalah. Rupanya kada orang kita. Kopiah hirang itu saksinya ada. Brokok baju habang ada salah. Mohon maaf bang baju habang. Ingat ulun baju habang sih selawar. Tertarik dengan pembahasan ulun tuh nah. Takuni orang sekitar tuntung acara sidin wipe tokoh tapi orang Sabalah katuju hadir acara kita bawa kopiah juga kayak kita. Nah itu di Kalteng lah. Karena mungkin menjadi budaya sudah kopiah hirang itu. Makanya kopiah putih. Karena kalau sudah kopiah putih jarang buahnya pakai kopiah putih juga. Bisa diusir di keluarga mereka langsung. Artinya bebulik hadits keempat Rasulullah memperhatikan fashion bahasa ini. Cara berpakaian. Kayak apa caranya orang Islam jangan sampai mempunyai ciri-ciri yang dipakai oleh orang-orang musyrik. Cara berpakaian dan yang lain. Amun orang musyrik punya ciri khusus cara berpakaian jangan diumpati tren buahnya. Jangan diumpati cara buahnya berpakaian jangan. Orang-orang musyrik biasa buka aurat lentuhut kelihatan jangan umpatan kita. Tutupi kegiatan apapun, olahraganya apa kan. Orang-orang musyrik cara berpakaian punya ciri khas. Amun begincu tabal. Lebih daripada batas bibir. Contoh aja.
Jangan kita umbat-umbatan beginju tabah Allah. Set ke sini. Intinya kayak apa caranya? Jangan sampai cara berpakaian, cara fashion orang musyrik kita umpati. Jangan sampai. Apa dalilnya, Bib? Nabi membedakan ciri berpakaian orang musyrik dan orang Islam di zaman siden. Apa? Bebolang di atas kopiah. Itu orang Islam. Orang musyrik kopiah wara bahari. Atau langsung bebolang tanpa berkopiahan. Paham? Hadits kelima. Qala sallallahu alaihi wasallam sallatil malaikatu alal muta'ammimina yaumal jumu'ah. Malaikat-malaikat mendoakan orang-orang yang pakai imamah hari Jumat. Aida'at lahum bil barakah wastaghfarat lahum. Lalakian yang sembahyang Jumat beimamah dapat doa agar berkah oleh malaikat. Malaikat memintakan ampun baginya. Kada apa-apa sekali dua kali pian berjumat pakai imamah tuh. Nah, cuman bapadah mun lain giliran khatib. Ulun lain hatib tak. Kita suruh orang naik. Sunnah lah. Ada apa-apa tuh. Usupan bipai mun di luar rumah, dalam rumah sekali barang sembahyang pakai imamah. Supan ulun bipai beimamah keluar rumah, tapi saat di rumah beimamah befoto cekrek upload. Wah. Ramai bohong. Supan di luar rumah aja, sekali dalam rumah beimamah foto upload selfie pulang. Astagfirullah tadi. Imamah pakai ini gaya. Jangan lain. Hadits ke-6. Qala sallallahu alaihi wasallam raq'atani bi'imamah khairun min 70 raq'ah bila imamah. Nah. 2 rakaat yang dikerjakan pakai imamah. 2 rakaat yang dikerjakan pakai imamah lebih baik daripada 70 rakaat kada pakai imamah. Nah, ini tadi luar biasanya. 2 rakaat yang dikerjakan pakai imamah lebih baik pahalanya dari 70 rakaat yang kada beimamahan sembahyang, apalagi kada berkopiah. Tetap pay ulun supan bipai dalam rumah barang. Atau tadi mengambil pendapat ulama yang berpendapat dengan hanya kopiah dapat juga indiraj pahala imamah. 2 rakaat digawi pakai imamah lebih gana dari 70 rakaat tanpa imamah. Luar biasa itu. Di rumah barang jer ulun tadi pakai imamah. Hadits ke-7 ialah hadits ke-7 qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa inna syayatina la tata'ammamu.
pakailah oleh kalian imamah atau berimamahlah kalian, karena sesungguhnya setan-setan tidak pakai imamah. Wah, membedakan diri lawan setan. Pakailah imamah karena setan-setan sesungguhnya tidak pakai imamah, ujar Nabi. Hadits ke-8, al-amaimu simal malaikati fa arsiluha khalfa dhuhurikum. Nah, nih, dengarkan. Imamah itu adalah ciri khas malaikat. Imamah adalah ciri khas malaikat. Maka biarkanlah ujung imamah berada di belakang punggung kalian. Imamah adalah ciri khas malaikat. Artinya malaikat pun pakai imamah. Kemudian ujar Nabi, lepaskan atau biarkan ujung dari imamah kalian berada di belakang punggung kalian. Kayak apa? Nih. Utbah ngarannya, ujung imamah. Lepaskan di antara punggung. Artinya ujungnya penutup akhir atau awalnya lepaskan ke belakang punggung. Itu dalilnya, sunnah itu. Bebuntut. Buntut imamahnya, buntut bolangnya biarkan terjuntai di belakang punggung kita. Itu sunnah. Ada nang tak sini biasanya ulama sufi di sini panjang. Ada alasannya agar apa? Menjaga hati dan yang lain. Adapun yang sunnah tadi di belakang punggung andakannya. Paham insyaallah telah. Hadits yang ke-9. Qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwamu fa innal malaikata qad tasawwamat. Buatlah ciri khas dalam berpakaian. Buatlah ciri khas dalam berpakaian. Karena sesungguhnya malaikat-malaikat mempunyai ciri khas dalam berpakaian. Tasawwamu, buatlah ciri khas dalam berpakaian. Fa innal malaikata qad tasawwamat,
Karena malaikat-malaikat itu memiliki ciri khas. Apa maksudnya hadits ini? Maksud Rasulullah adalah orang Islam dalam berpakaian harus berbeda dengan orang musyrik, sebagaimana diulas di awal-awal tadi. Dan ini pun menegaskan lagi Rasulullah memperhatikan fashion, cara berpakaian. Orang Islam kayak apa caranya, memiliki ciri khusus berpakaian. Apa aja contohnya? Pakailah pakaian yang barasih. Pertama, wangi. Kedua, rapi. Ketiga, supaya orang Islam ini punya ciri khas yang positif dalam berpakaian. Aurat tutup. Kalau sudah menjadi ciri khas umat Islam pakai tapih. Kalau gamis sudah menjadi ciri khas orang Islam, pakai gamis. Kayak apa caranya? Cara berpakaian kita harus ada ciri khas, tanda akan keislaman kita. Jangan bebarang juga, artinya pakai baju itu. Binian sama, ciri khas bebinian, ibu-ibu, wanita dan yang lain, pakai jilbab yang rapi, baju panjang ke bawah, jangan ketat, jangan seksi, jangan kemudian kelihatan lekuk tubuhnya. Jangan kayak wah ini bebinian, bujurnya berjilbab, baju atasan ketat. Kelihatan lekuk tubuh itu, kayak betilanjang itu. Ada larangan dari Nabi. Berpakaian tapi bagaikan kada berpakaian. Jangan. Berpakaian tapi kayak kada berpakaian. Kasiat ariyat, ujar Nabi. Berbaju tapi kayak telanjang. Siapa mereka? Yang pakai pakaian ketat. Pakai baju nang ketat, seksi. Awak agak lamak, beristilah nukar baju yang es. Binian nih. Lalu kelihatan lubang. Lekuk tubuhnya, pinggangnya, bagian depan dadanya, pundaknya langsung kayak kelihatan. Kada bagus itu. Kasiat ariyat. Berbaju tapi kayak telanjang ya Nabi. Haram, jangan. Apalagi menarik syahwat lakian. Bagus juga inya ketat tuh amun bagus. Awak ini lama ketat ulang baju. Alhamdulillah. Ciri khas binian berpakaian orang Islam kayak apa? Longgar bajunya. Maksudnya longgar kayak apa? Beb? Sekiranya kain-kain itu kada menjiplak. Tahu menjiplak lah. Nang bertempe ke kulit langsung, tapi ada celah, teguyang angin dan sebagainya, sehingga longgar. Jangan ketat, khususnya bagian dada. Jangan nang ketat-ketat, beristilah. Wah ini kita lihat, Allahu Akbar, apalagi nang di medsos-medsos, beristilah. Beristilah mode menonjolkan dada tuh beristilah, wah ini bebinian. Apa biasanya supaya jujuran larang? Na'udzubillah min dzalik. Selawas foto nang seksi ke itu ada di medsos dilihat lakian, selama itu dosa jariahnya jalan. Makanya binian jangan tapi ketujuh upload foto di Facebook di mana-mana. Sehari 10 foto di-upload di Facebook. Umak. Gaya tahereng, gaya kayak ini, gaya tekujihing, gaya kesa menangis, macam-macam. Kalau di situ ada unsur terbuka aurat, bahaya igam. Semakin banyak laki-laki melihat dan itu tetap masih di medsos, selama itu pula jalan dosanya. Hati-hati bebinian pina masang foto nang model kayak menarik nafsu lakian sedikit, nang bibir dengkit. Nang kesah foto tuh.
Ada batuyuk, kita lihat masa ini, gadis-gadis. Istilah, modeknya kepadasan makan lombok itu untung. Dipoto, BSP gitu, upload, bahlulnya. Hati-hati lelakian ini buaya. Wah, foto seksi aja lagian. Disimpannya foto itu dijadikan bahan imajinasi oleh si lakian untuk berigat-rigat. Paham aja bahan lakiannya. Bahan imajinasi lelakian foto pian nang bina seksi nang kayak temakan lombok tadi muntung. Disimpan oleh lakian di HP-nya, dibukanya dalam kesendirian untuk bahan merangsang syahwatnya dan terjadilah kejadian, ya pahamlah buhan lakiannya. Naudzubillah, jangan gitu. Bebelik pakaian binian tadi apa? Semakin longgar. Maksud longgar tuh bukan kepanjangan lalu terjejak licak, kada. Longgar dari segi atas pinggangnya tuh kada ketat. Sehingga kadang menampakkan lekuk tubuhnya kayak apa. Semakin longgar baju binian semakin bagus. Yang terakhir, qala sallallahu alaihi wasallam, nuhiya anil ikti'ad wa umira bitalahi. Nah, ini harus dijelaskan. Memakai imamah tanpa dililitkan ke leher itu dilarang. Karena ulun jelaskan. Memakai imamah tanpa dililitkan ke leher bawah itu sesuatu yang dilarang. Tulis deh, karena ulun jelaskan. Dan yang diperintahkan adalah pakai imamah sambil dililitkan ke bagian bawah leher atau talahi tadi. Ini ulun buka nah imamah ulun. Hati-hati. Maksud dari iktiad itu pakai imamah diputar di atas saja kayak ulun tadi, diputar aja. Diputar biasa, iktiad ngarannya. Diputar aja sampai ujungnya. Ini biar ditambur, padahal harusnya rapi Pak, pada Bapak. Kayak ini aja tanpa dililitkan ke gulu tuh nah. Ini ujar Nabi dilarang, kada baik. Ini iktiad, imamah tanpa dililitkan ke gulu ujar. Jangan dililit ke guru, kasihan guru ya. Nah kayak ini aja, kayak ulun tadi bang sebelumnya tadi yang sebelum dipacul itu iktiad, kada bagus ya Nabi. Yang bagus apa? Kalau sudah bersisa, contoh kayak ini, nah ini masukkan lu lah, kali ada berkaca. Sambil dililitkan ke gulu. Nah, ini namanya talahi. Sunnah ini. Nah, imamah di sini bersambung dililitkan ke gulu. Ini sunnah. Ini disebut talahi namanya. Apa penjelasannya? Ujar ulama, di negeri Arab zaman Nabi itu kalau imamah kada pakai kayak ini berpotensi kena penyakit. Apa penyakit? Flu, corona, wallahu alam. Pokoknya kalau imamah orang Arab zaman dahari itu sampai sebagiannya dililitkan ke gulu kayak ini, itu lebih terjaga dari penyakit. Mungkin angin kada kena gulu atau kayak apa tuh nah. Kalau nang kada pakai kayak ini langsung dililit di atasnya aja sampai habis, itu justru gulunya menjadi sasaran target untuk angin-angin yang bisa membawa penyakit. Itu zaman Nabi. Alasannya itu tadi, dilaranglah
pakai bolang itu tanpa dililitkan dulu ke gulu. Dilarang. Kenapa dilarang? Berpotensi kena penyakit. Jadi sesuai keadaan. Kalau memang musim dingin, anginnya tajam, apa segala, apa sangat bisa membawa potensi masuk angin dan yang lain, pakailah imamah sambil ke gulu tadi. Kalau yang suasananya aman, kada ada penyakit, pakailah imamah biasa. Ujungnya kayak tadi, Anda ke belakang. Itu sunnahnya. Nah, ini yang dimaksud nuhya anil ikti'ad wa umira bitalahi. Sebagian guru-guru kami, Habib Ali Jufri dan yang lain, kadang pakai imamah dililit ke gulu. Kayak dahulu yang pernah mengisi ceramah di Dohat, Habib Zainal Abidin bin Segap, Sidin biasa kalau imamah dililit ke gulu, mempraktikkan hadis ini. Dan banyak ulama sufi daerah Maroko, Afrika, tetap bagaimanapun keadaannya, ada penyakit kadada, imamah pasti ke gulu dulu. Namun kita melihat kondisi, kalau memang musim penyakit bujuran lah, kadang kisah-kisahnya aja yang kayak ini nih, tak mau pulang. Itu imamah sambil dililit ke gulu tuh. Nah, itu namanya talahi. Yang kada dililit ke gulu iktiad. Ada riwayat lain, kalau seseorang pakai imamah kada dililit ke gulu, fala yalumanna illa nafsah. Jangan sekali-kali menyalahkan siapapun kalau kena penyakit. Ada riwayat itu. Sesuai kondisi. Kalau memang ada penyakit di bawah angin dan yang lain, tutuplah leher tuh, sunnah itu tadi. Tapi jangan kencang, cekek pian. Biasa aja gitu, longgar. Kalau ulun pribadi jarang bang ya itu, karena lu lihat kondisi aman aja dari penyakit dan sebagainya. Kira-kira paham? Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat gasan kita seberataan dan sedikit diingatkan kembali bahwa majelis kita ini masing-masing ada yang sudah ditunjuk sebagai panitia, yang mengurus kebersihan, ibu-ibu yang mengurus untuk bahasa simpon, yang mengurus sound system, masing-masing kerjakan tugasnya. Jangan yang sudah ditugaskan untuk A, mengurus masalah B. Yang ditugaskan kelistrikan, lihati listrik urus. Yang diparkir, parkir. Masing-masing ingat kembali itu bagian-bagian tugasnya. Demi kelancaran kegiatan majelis ilmu kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita seberataan. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana. Wa